Dokes Polda Metro Jaya DKI sudah tiba dengan membawa tenaga medis. Dugaannya adoptif, berpikiran positifnya saudara tersangka DRL bukan dalam kondisi sakit, tapi ini hanyalah tugas rutin. Jadi sebelum masuk ke dalam SOP-nya sebelum masuk ke dalam tahanan, memang seorang tersangka dilakukan pemeriksaan. Dan untuk DRL, tersangka DRL, Dokter sampaikan salam oren. Kita tahu ada apa, ambulan datang ya. Jadi kalau Dokter berpikirannya positif ya, ambulan datang, kemungkinan tersangka DRL lagi kecet-kecet atau apa, Dokter nggak tahu ya di jalan karena ada ambulan yang datang ya. Berpikiran tetap positif ya, tetap positif karena mungkin lagi mengalami masalah apa mungkin di dalam kan, masalah kesehatan mungkin ya. Oh no, nggak bisa. Yang namanya dokter di Polri nggak bisa dikerjain ya. Udah cukup ya, udah cukup. Sekarang saatnya kamu menuai semua apa yang kamu tahu. Dokter berharap Polda Metro Jaya Tegal Lurus berani untuk melakukan penahanan sesuai dengan apa yang tadi Dokter tunjukkan ke kalian, bahwa penjualan meto masih tetap ada. Artinya apa? Pengulangan tetap terjadi. Jadi tersangka DRL tidak melakukan penarikan. Jadi tetap terjadi kerugian di masyarakat terus berlanjut. Apalagi dengan press release kopi Gatot Koco yang di press release positif mengandung vardenafil. Itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Ya, jadi hati-hati buat kalian. Kalau dokter sih kalau jadi masyarakat lakukan cancel culture. Udah produk yang berkaitan dengan dia stop. Ya, jangan lagi. Dan kita lihat sampai proses hukum ini berjalan. Ya, harapan Dokter sangat besar untuk bisa ditahan. Ya, tapi tadi ini ada ambulan datang, nggak tahu untuk apa. Dokter sih berharap untuk memeriksa kesehatan sebelum dia dimasukkan ke dalam sel. Jadi Dokter tadi ketemu di dalam, sempat berpapasan dengan dia, sempat menyampaikan pesan amanah ya dari saudara Kartika Putri kalau sudah memaafkan saudara DRL, tersangka DRL, dan juga mengingatkan dia untuk sholat ya. Apa yang Dokter katakan bahwa kemungkinan DRL itu mempermainkan agama, tadi di dalam guys, dari mulai asar maghrib dia tidak sholat ya. Jadi itu salah satu bukti dia akan berusaha mendapatkan simpati dari kalian dengan cara apa aja. Jadi sholatnya dia hanya di depan kamera. Tadi kita nungguin yang dinamai di musola, ada beberapa orang yang nungguin di musola, dia sekalipun tidak muncul. Dari sholat asar ke maghrib pun tidak muncul. Ya, jadi yuk jadi masyarakat yang cerdas. Maukah kalian agama Muslim kembali ke manusia? Itu aja ya. Tapi mengawal ini di awal Ramadan. Betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin ya, gue tuh bilang ya hati-hati. Mempermainkan agama itu azab, tinggal tunggu kapan azab Allah di atas. Ya, jadi yang membalas bukan dokter, tapi Allah yang akan membuka semua keburukan dia, semua kebohongan dia selama ini dia tutup-tutupi. Berhasil dia framing dia, dan Allah akan bongkar mungkin sampai seujung apa ya, ujung bukunya dia mungkin akan Allah bongkar. Bukan dokter, tapi Allah yang bongkar. Jadi hati-hati untuk agama, jangan pernah mempermainkan agama. Dok, tadi sudah berapa jam di Polda masih bertahan nungguin Richard? Kalau dokter tadi habis pemeriksaan dokter sendiri di jam berapa kan? Setengah 8 ya? Setengah 8, hampir menuju jam 8, dokter ketemu dengan saudara tersangka DRL. Setelah selesai, dokter bilang, sholat Chan, sholat ya. Tapi dia terlihat panik sekali dan dia bilang, selamat sore. Sejak kapan ya namanya mau jam 8 masih sore ya Chan ya? Jadi jam setengah 8 itu sudah malam. Tenang aja, jangan cuma di media. Jangan beraninya cuma di media keluar. Yuk ketemu dokter yang santai aja, slow ya kan? Baru ditungguin dok sampai selesai? Itu Apa tunggu sampai selesai. nggak jadi bangun tenda dok? So, ini mah tinggal dibangun aja. Nah, kalau misalnya sampai sahur ya kita bangun tenda. Tadi kan Seperti itu. Dokter, di dalam dokter kabar ngomong ada apa? permintaan maaf Ambulans itu sendiri nggak sih bisa dok? dipastikan ambulans untuk dokter Richard atau seperti apa? Karena yang di dalam hanya tinggal dia saja. Atau mungkin ada penyidik yang lain yang mungkin karena pusingnya nanganin saudara tersangka daerah, pusing akhirnya sakit ya itu lain lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin ada penyidik yang sakit ya. Tapi dokter tadinya sih penyidiknya ketawa-ketawa ya. Happy Angel ya penyidiknya. Yang tidak ketawa-ketawa yang stres ya tersangka daerah ya. Tapi untuk melihatnya pucat di dokter. Sangat pucat, mungkin tadi juga dia sempat keluar masuk udah kacau balau mukanya. Tapi ya apa yang kita tabur itu yang kita buat. Tadi Selama ini dia merasa di atas. Tadi sempat ngajakin buka puasa bersama nggak dok? Gimana orang sholat aja enggak, jadi gimana puasa? Sholat aja enggak, kita tungguin, kita sholat. Bahkan
ya. Tapi gimana kita tungguin dia nggak muncul seperti itu. Dok, Itu sholat sendiri. akhirnya ketemu segala macam di bulan puasa, ada permintaan maaf nggak langsung dari dia? Tidak ada, dia kabur terus ya, Beliau itu selalu menghindar apabila ada ibu. Tadi juga kita sempat bahasan dengan Bang Jeff juga. Habis itu juga sempat sampai satu ruangan ibu ya. Sempat satu pemeriksaan, ruangan. tapi akhirnya dipindahkan beliau dengan pemeriksaan yang terkait dengan perkara kita. Jadi beberapa kali kita hanya berpapasan aja. Ada ceramah sih, dokter ngasih Ya. ceramah juga ya. Ya, ceramah Ngasih namanya rohani ya. siraman kultum kuliah 7 menit. 7 detik. 7 detik kata dia. 7 detik sih karena kan dia keburu pucat ya, kasihan juga takutnya pingsan di sini. Kuliahnya apa tuh dok? 7 detik itu dok? Ya tentang sholat ya, terutama jangan menggunakan agama. Itu yang paling penting. Responnya apa mungkin dok? Ya cuma diam aja, ketakutannya seperti itu. Jadi gini ya, itu satu bilang, dokter itu tersangka ya, DRL ya. Jadi kamu tadi, dokter itu lucu melihat kamu tadi dua bilang muncul tadi berdua dengan Bang Jeffrey bilang tersangka dua-duanya. Hello, dokter nggak malu. Hello, saudara DRL, dokter tersangka di 2 tempat di Medan dan di Polres Jakarta Selatan. Ya, itu pun ancamannya cuma 9 bulan yang sampai saat ini nggak jalan. Paham nggak? Dokter juga itu dikondisikan. Kan di Medan justiper emang justiper beneran. Jaksa mana yang berani mau naikin kasusnya? Nah, terus yang di Polres Jakarta Selatan itu pun juga memang dia tidak memasang strategi praktek gitu. Jadi jangan disamakan dengan kasusnya dia, kita beda level ya. DRL ya, tersangka DRL ya. Doti tersangka betul, tapi tersangka dengan ancaman 9 bulan. Kamu tersangka dengan ancaman 12+5, belum lagi yang di Jabar. Di Jabar ancamannya berapa? Fitnah. Fitnah itu sekitar untuk yang pasal kita masukkan itu terkait dengan ada lebih di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun yang di Jabar. Ya, fitnah yang dia buat itu di atas 5 tahun. Belum lagi laporan-laporan yang lain. Jadi kita tuh beda kelas, jadi jangan samakan. Ya kalau kamu malu ya kamu aja sendiri yang malu. Kalau Doti nggak ada sedikit pun rasa malu. Yang di Jabar fitnahnya seperti apa dok? Mau tahu dok? Yang di Jabar itu fitnah tentang Afrizal, kasusnya Afrizal ya. Dia mengumpankan anak buahnya yang sudah setia selama 2 tahun mengikuti dia, sampai sholat pun dipersulit. Ya, jadi sebenarnya dia itu sangat membenci Islam. Jadi tekankan ya, manusia ini sangat membenci Islam. Jadi karyawannya dia ini sangat sulit untuk sholat. Ya, jadi sampai 2 tahun mengikuti kemanapun dia berada, akhirnya berhenti karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Afrizal ya. Jadi melihat pengoplosan body lotion dari Helwa yang sebenarnya aman, tapi dia oplos dengan produk berbahaya dan dia tampilkan seolah-olah produk tersebut berbahaya. Itu adalah tindakan yang sangat keji dan dokter akan bongkar di persidangan. Ya, kita nanti lihat. Dok, ini kan dari statementnya dok terakhir, dari statementnya dokter yang bilang mengatakan orang ini membenci salah satu agama, itu bisa dipertanggungjawabkan dok. Karena apabila tidak terbukti ini akan berbalik arah jadi orang takutnya. Dokter kan bilangnya orang ini kenapa? Karena berdasarkan cerita dari saudara Afrizal setiap sholat Jumat tidak pernah diizinkan, sulit sekali. Dan berdasarkan dari ceritanya Afrizal pun bahwa memang dia sangat tidak menyukai yang namanya Islam. Apakah lupa dengan kejadian yang rekaman suara siapa itu misionaris itu? Aduh, dokter lupa itu cerita itu. Jadi ya sudah lah. Kalau sekarang dia merasa terpojok, dia merasa lock in dengan memperbaiki nama dia. Tadi dokter buktikan, bukan cuma dokter, beberapa orang membuktikan dia tidak sholat. Jadi selama ini dia menampilkan dia sholat. Kenapa pada saat tidak ada kamera dia nggak sholat? Sholat zuhur, maghrib dia nggak sholat sampai ke isya. Ya, masih dia mau mengaku Islam. Gitu. Oke, makasih dok. Dok, tadi dokter bilang lagi diperiksa juga. Mungkin berapa pertanyaan dan ngasih bukti tambahan nggak? Oke, kalau dokter tadi ada sekitar 40 pertanyaannya. Jadi dari 20 pertanyaan berkembang menjadi 40 ya tentang produk lendir. Ya, tentang produk lendir. Jadi dokter memberikan penjelasan bahwa produk tersebut memang diduga memalsukan nomor izin edar. Memasukkan juga halalnya tadi ya. Betul. Seperti itu. Dan bukti-buktinya juga sudah sangat jelas ya, sampai barang buktinya sudah langsung disita. Jadi barang buktinya sudah disita oleh pihak Winsus Polda Beserta Metro Jaya. dengan dokumen-dokumen yang membuktikan itu. dari produk tersebut. Makanya langsung diminta oleh tim penyidik untuk dilakukan penyitaan barang bukti tahap awal untuk dijadikan bahan sebagai pemeriksaan lanjutan terhadap terlapor. Betul. Ya, oke. Oke, makasih.